Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dengan salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi magisternya, Master in City Planning di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan beasiswa LPDP programnya Perguruan Tinggi Utama Dunia atau PTUD. Sudah bersama kita Mbak Pratiwi Prameswari atau yang biasa disapa dengan Mbak Esi live dari Cambridge, Amerika Serikat. Halo Mbak Esi, apa kabar? Halo Mas Gulo, Alhamdulillah baik. Gimana Mas Gulo kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Mbak Esi. Makasih banyak Mbak Esi udah mau sharing nih kepada kita-kita di sini bagaimana perjuangan seorang Mbak Esi ya bisa dapat surat cinta dari MIT dan juga LPDP dan bagaimana nih kuliah di MIT. Terima kasih juga untuk kesempatannya buat berbagi buat teman-teman. Ya, sama-sama Mbak Esi. Untuk itu kita persilakan Mbak Esi untuk mulai sharing session-nya. Oke, jadi untuk kenalin lagi aku Pratiwi Prameswari, panggilannya Esi. Sekarang lagi kuliah di Master in City Planning di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP untuk yang perguruan tinggi utama dunia atau disingkatnya PTUD. Nah, di sesi kali ini akan berbagi mengenai 4 hal ini, kurang lebih. Yang pertama, perjalanan hidup gimana sih sebelum kuliah S2, terus gimana aplikasi S2 dan beasiswanya, ketiganya kegiatan akademik ketika S2 di MIT apa aja, sama yang keempat kegiatan non-akademik S2 di MIT apa aja. Pertama, perjalanan hidup. Sebenarnya ini di-cut dari S1, waktu itu aku masuk tahun 2014 di S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Pas 2015, alhamdulillah dapat mahasiswa terbaik TPB atau tahap persiapan bersama di SAPPK. Jadi itu fakultasnya. Kalau di ITB kan ada jurusan kayak misalnya perencanaan wilayah kota, arsitektur. SAPPK ini yang fakultasnya yang gedenya. Terus 2015 itu tahun kedua sampai 2018 jadi asisten mata kuliah. Ada 2 mata kuliah. Yang pertama asisten praktikum untuk fisika dasar, terus selanjutnya di tahun depannya jadi asisten metode analisis perencanaan sampai lulus dari S1. Nah, di 2016 sempat jadi badan pengurus HMPPL ITB, ini tuh himpunan mahasiswa planologi, waktu itu jadinya diamanahinya wakil ketua akademik, bidang divisi akademik. Nah, di 2017 dapat kesempatan exchange di Jepang, di Osaka, di Ritsumeikan University, jurusannya Policy Science, dan alhamdulillah juga dapat beasiswa JASO dari pemerintah Jepang. Lalu balik ke Indonesia, kerja praktek di Bapeda Jawa Barat, terus alhamdulillah dapat penghargaan lagi, mahasiswa terbaik PWK ITB, dan pas lulus dapat penghargaan lagi, lulusan terbaik PWK ITB, alhamdulillahnya, pas wisuda Oktober. Gitu. Ini umum aja sih. Terus ini Mbak Esi, S1-nya, S2-nya kan linear ya, tentang perencanaan wilayah dan kota. Apa sih yang menginspirasi Mbak Esi? Wah, kayaknya aku S1-nya ngambilnya perencanaan wilayah dan kota nih. Pertanyaan bagus. Dulu aku jujur bingung sih waktu masih SMA, karena kan jarang banget ya yang bisa berani bilang, oh aku mau S1 perencanaan wilayah dan kota nih, atau S1 planologi, karena waktu itu juga masih jarang banget paparan. Rata-rata tuh taunya jurusan teknik, atau ke arah sosial, atau ke arah ekonomi. Nah, tertarik perencanaan wilayah dan kota, pertama mungkin karena sekolah aku banjir. Jadi harus mengungsi waktu SMA, terus jadi mikir, oh kayaknya aku pengen tahu deh sebenarnya penataan kota yang bener tuh kayak gimana sih. Nah akhirnya mulai nyari-nyari jurusan di untuk S1 ada apa aja lah, dan ketemulah ini perencanaan wilayah dan kota. Terus ketika TPB, tahap persiapan bersama atau tingkat satunya di ITB itu ada semacam pengenalan jurusan kan, ada arsitektur sama ada PWK juga. Tertarik juga sama arsitektur karena menarik kan, bikin-bikin bangunan gitu, tapi ternyata kayaknya minatnya lebih banyak ke perencanaan wilayah dan kota karena dia lebih umum. Jadi belajar banyak mata kuliah juga kayak ekonomi, terus ada hukum, ada sosial, ada tekniknya juga, ada hitungannya juga. Jadi benar-benar generalis, tergantung kamu maunya apa dan kamu bisa ngambil spesialisasinya di mana. Kalau aku sendiri
kebanyakan spesialisasinya lebih ke arah perencanaan kota. Jadi seperti misalnya bikin rencana tata ruang atau rencana detail tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah, atau misalnya paling banyak juga tentang pembiayaan perumahan atau perumahan, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah, kayak gitu sih. Nah, tapi sebelum sampai akhirnya yakin untuk ke arah sana dan akhirnya apply S2 di jurusan sama juga, city planning, itu juga sebenarnya memang banyak-banyak galau hidupnya. Karena kan harus memutuskan ke arah mana. Nah, jadi waktu Oktober wisuda di tahun 2018, November, Desember ini seperti halnya fresh graduate yang lain, coba apply kerja, karena waktu itu masih belum tahu kira-kira akan kemana, kira semua dicobain, kayak dari BUMN, kementerian lembaga, swasta. Tapi akhirnya milih untuk magang dulu, coba di Deloitte, bagian Financial Advisory Services. Waktu itu aku bagiannya Infrastructure and Capital Project, jadi ngerjain infrastruktur transportasi gitu. Terus, tapi selama itu juga ternyata lebih merasa kalau tertariknya lebih ke arah housing atau perumahan. Pasti itu baru kerasa karena waktu tugas akhirnya juga lebih banyak tentang pembiayaan perumahan kan. Akhirnya 2019 balik lagi ke kampus, jadi asisten penelitian di KK Perencanaan dan Perancangan Kota di ITB, bantu-bantu matkul kayak sistem perumahan, terus pengembangan lahan, ikut riset, ikut proyek juga. Dan karena memang ternyata waktu kuliah pengalaman jadi asisten lama dari tingkat 2 sampai lulus itu kerasa ternyata menyenangkan ya jadi asisten atau berbagi ke mahasiswa dan teman-teman gitu. Nah, terus akhirnya ini apply S2 dan beasiswa. Ternyata apply S2 dan beasiswa tidak semudah itu. Apalagi kalau mau di luar negeri. Itu juga sempat kayak galau-galau di mana dan ditolak juga 2 beasiswa, diterima juga tapi di RUG tuh University of Groningen, ini singkatannya bahasa Belanda sih. Tapi nggak bisa berangkat karena dia nggak mau ngasih kesempatan opsi differ sama nggak ada juga skema beasiswanya, kayak gitu sih. Nah, akhirnya di tahun 2021 sampai 2023 setelah differ, alhamdulillah dapat skema untuk kuliah di MIT dengan beasiswa LPDP yang PTUD, seperti itu. Yeay. Nah, ini yang aplikasi S2 dan beasiswanya. Apa aja yang dulu, jadi aku juga pernah ditolak. Nggak selalu diterima, teman-teman. Ya, ini pengalaman pahit yang memang kenyataan. Jadi pertama, apply itu di Australia Award Scholarship. Jadi pas zaman aku itu ada 2 tahap. Pertama administrasi, terus wawancara. Nah, kalau misalnya wawancara keterima, itu langsung otomatis jadi awardee. Nah, ada juga Forsitis EMJMD ini Erasmus Mundus, jadi dia program kerjasama dari berbagai kampus, terus nanti kuliahnya bakal pindah-pindah, jadi kelihatannya sangat seru, makanya tertarik daftar. Terus yang ketiga ini RUG, University of Groningen. Nah, yang nomor 1 sama nomor 2 ini di-reject, beneran nggak keterima. Kalau yang nomor 3 ini keterima, tapi tadi nggak boleh differ. Waktu itu tahun 2020 awal keterimanya. Pandemi juga 2020 kan. Nah, sebenarnya plan awal itu adalah setelah keterima Groningen pengen nyoba apply beasiswa yang di Belanda. Tapi agak sulitnya karena waktu itu pengalaman kerja aku juga masih baru beberapa tahun, setahun 2 tahun, jadi dan sementara waktu itu ada perubahan kebijakan kayak beasiswa lebih banyak untuk yang udah pengalaman kerja sekitar 2 tahun atau lebih. Jadi ketika pengalaman kerja kamu lebih lama, lebih dipertimbangkan. Kayak gitu sih. Sebenarnya mungkin bisa aja aku pakai yang sebelumnya pengalaman kerja, tapi kayak merasa pulang mentem aja sih. Tapi emang sekarang setelah S2 baru memahami kenapa pengalaman kerja itu sangat penting untuk kuliah. S2. Ternyata ini toh maksudnya kenapa banyak beasiswa menyarankan kerja dulu ternyata. Maksudnya apa Mbak Esti? Ternyata maksudnya kalau di aku kerasanya adalah ketika belajar teori di S2 kita langsung bisa nge-relate sama pengalaman apa aja yang udah dilakuin dan kira-kira udah tahu landscape untuk masa depannya bakal kontribusi di sebelah mana. Kayak misalnya contoh ketika dosen ngomongin teori tentang perumahan, kita udah kebayang, kebijakan perumahan di Indonesia adanya kayak gini-gini nih, berarti kira-kira bisa masuknya di arah mana yang mungkin bisa dikembangkan. Atau misalnya kita bisa jadi lebih spesifik juga tahu kondisi di Indonesia, misal secara sektor informal kayak gimana, jadi kita harus tahu teori apa yang kita butuhin ketika belajar di S2.
Ini ngaruh juga nanti ketika milih mata kuliah apa yang perlu diambil kayak gitu. Jadi kalau bisa emang linear, nanti kan ketika ngambil mata kuliah di S2, jadi udah punya spesialisasi apa yang ingin. Karena membantu juga untuk nanti penulisan tesis kan harus, kalau ngambil yang research based itu kan harus pakai literatur review dan segala macam. Kayak gitu sih ceritanya. Terus ternyata alhamdulillah MIT berbaik hati menerima. Tapi ini juga sebenarnya jujur takut sih waktu mau daftar. Biasa kayak yakin, yang lain kan kayak oh ya AS gitu, oh Porsitis, oh ya Groningen, tiba-tiba random MIT daftar. Terus tapi karena teman-teman, keluarga, sama dosen juga pada support semua, kayak cobain aja, coba, kamu nggak akan tahu keterima atau enggak kalau kamu nggak pernah coba. Akhirnya ya udah coba, terus ternyata mereka baik, alhamdulillah diterima, tapi untuk yang fall 2020. Sementara lagi-lagi waktu itu karena pandemi, jadi akhirnya defer ke 2021. Alhamdulillahnya juga MIT lagi baik, karena waktu awal daftar udah diwanti-wanti kayak dikasih tahu ini cuma bisa daftar sekali ya, nggak bisa ada opsi defer. Kalau kamu keterima tahun ini harus masuk tahun ini, nggak bisa tahun depan gitu. Sementara kan kalau kampus lain ada yang bisa defer ya. Tapi karena pandemi ternyata MIT baik, oh ya boleh ada opsi defer nih ke 2021. Terus langsung kayak alhamdulillah, karena belum ada uang kan. Belum ada beasiswa. Terus juga tuh dulu sempet nungguin kayak apa ya beasiswa yang pas, kayak misalnya contohnya di US kan ada Fulbright, tapi itu waktu itu udah lewat pendaftaran, sama nggak cukup juga untuk skema uang dari Fulbright untuk kuliah di MIT, yang bisa cuma LPDP doang waktu itu untuk case aku. Ternyata alhamdulillah buka di 2020 dan ada skema yang ini, yang perguruan tinggi utama dunia. Dan ini sangat menyenangkan skemanya karena cuma 2 tes seleksi, administrasi aja terus langsung wawancara, keterima wawancara udah berarti. Udah nggak, jadi kayak nggak ada tes semacam TPA dan lain-lain gitu, karena udah megang LOE. Semacam akselerasinya LPDP mungkin kali ya. Kan biasanya 3 tahap atau lebih ya kalau LPDP tuh. Program akselerasi. Mbak Esi, di slide sebelumnya, itu apa yang membuat Mbak Esi itu mau daftar ke MIT? Apakah dari komunikasi dari profesornya, dosennya, atau seperti apa? Sebenarnya memang dari S1, nggak dari S1 bahkan, dari SMA tuh udah kepikiran pengen MIT sih. Okay. Tapi iya waktu itu ngelihat ada kakak kelas keterima MIT terus kayak super keren. MIT. Tapi kan nggak mungkin ya S1 MIT karena nggak tahu juga mau jurusan apa. Terus emang tertariknya lebih ke arah perencanaan wilayah, jadi pengen tahu konteksnya di Indonesia dulu, jadi ke ITB. Terus mimpi-mimpi itu terlupakan sampai ketika lulus S1, dosen pada ngomongin, iya nih gimana kalau misalnya kamu play coba aja MIT gitu, atau misalnya kampus US yang lain, dibilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah coba aja. Dan emang awalnya nggak terlalu tahu kan apa yang bikin MIT itu menarik, karena namanya umum banget kayak Master in City Planning. Sementara waktu itu aku nyarinya karena S1-nya udah perencanaan wilayah dan kota, pengen yang lebih spesifik, kayak misalnya lebih ke arah property development atau lebih ke arah real estate, atau emang yang research based banget gitu misalnya apa S2-nya. Tapi pas lihat di MIT ternyata sangat menarik karena mata kuliahnya sangat fleksibel. Jadi dia ada mata kuliah wajib, tapi bisa di test out. Nanti itu akan dijelaskan juga sih ada mata kuliah apa aja. Terus bisa ngambil mata kuliah dari kampus lain, dari jurusan lain. Jadi walaupun Master in City Planning, tapi sebenarnya kamu bisa bikin spesialisasi sendiri di dalamnya. Kayak gitu sih. Itu yang bikin kayak, oh akhirnya coba aja deh, dapat enggaknya urusan nanti. Yang penting coba dulu, daftar dulu, submit dulu. Makasih Mbak Esi. Oh, yes. Lanjut ya. Nah, ini LOE-nya yang dari MIT. Di situ dituliskan 2020, Februari 2020. Terus dikasih juga tuition fellowship 75% waiver. Tapi ini masih nggak cukup juga karena untuk nge-cover housing, nge-cover makanan, itu juga cukup besar. Jadi akhirnya membutuhkan LPDP atau beasiswa. Nah, ini akhirnya dapat alhamdulillah dari LOG-nya, ini LOG dari LPDP-nya tahun 2021 sebelum berangkat. Nah, Ya, terus ini Esi, master.
di slide sebelumnya itu LOE-nya ya dari MIT. Ini makasih banyak udah mau menunjukkan surat cintanya dari MIT dan juga LPDP. Dan semoga nih semakin banyak ya teman-teman, Oh terutama iya teman-teman bener. yang nonton ini termotivasi dan menjadi the next ya mahasiswa yang kuliah di MIT. Amin. Amin. Oh, satu lagi yang aku amazed sama MIT adalah karena LOE ini bukan di email, tapi dikirim ke rumah. Wow. Jadi kayak ada sebundel gitu, itu menarik banget karena lebih cepet posnya datang ke rumah. Jadi aku lagi di Bandung, terus ortu aku di Jakarta, dikirim ke rumah di Jakarta, tiba-tiba ditelepon, sih kamu order apa? Dari online store, terus kayak, order apaan? Kayaknya aku gak pernah order ke Jakarta, maksudnya kalau lagi di Bandung gitu kan. Terus pas dibuka, ini dari MIT, dari US, terus kayak, serius? Langsung heboh. Terus nggak lama setelah itu juga dikirimin postcard sama senior sana, dikirimin tas juga kayak semacam apa sih, tas lipat gitu. Temanku juga dia dapat goodie bag. Emang super loyal, apa ya, kayak baik banget sih sampai dikirimin email ke rumah, terkesima aku. Email pas ke rumah. Padahal kan US dan Indo jauh banget ya. Impresi cinta pertama, Mbak ya. Jadi surat cintanya langsung. Iya, langsung. Terus langsung diajakin kayak Zoom call orang-orang tuh, apa namanya, teman-teman kakak kelas juga, makanya sangat welcoming banget deh dulu tuh waktu pertama kali diterima. Super excited. Seru banget. Wow. Gitu. Mungkin lanjut ya. Silakan, Mbak. Nah, ini Master in City Planning, MIT. Persyaratannya apa? Ini persyaratannya sebenarnya bisa lihat di ini sih, di link websitenya. Ini udah aku tulis juga di sini, admissions, untuk yang paling update, karena tiap tahun bisa berubah-ubah. Terus kalau tertariknya yang jurusan lain, ada di bawahnya juga yang S2. Sebenarnya untuk di website bisa ada semua, tapi kalau untuk cerita aku, dulu persyaratannya ada 3 letters of recommendation. Aku ngambilnya dulu minta dari profesor-profesor di kampus, profesor dan dosen. Terus yang kedua resume atau CV, yang ketiga statement of objectives, terus IELTS atau TOEFL, aku pakainya yang IELTS, terus ada GRE, ketika aku masih awal-awal kan, fall 2020, belum ada aturan WAVE ya. Tapi katanya sekarang pas pandemi jadi boleh nggak pakai GRE. Mungkin karena tesnya susah, mungkin. Terus ada juga application fee, $75, tapi kalau ini udah keterima LPDP, bakal di reimburse sama LPDP. Jadi ujung-ujungnya gratis juga sih untuk Wow. application fee-nya ini. Mbak Esi, untuk statement of objectives itu Mbak Esi-nya minta review dengan orang lain kah, Mbak Esi? Waktu itu aku review nanya ke teman-teman sih. Tapi ya paling teman sama dosen nggak sempet. Justru aku lebih banyak minta review waktu daftar LPDP. Kalau waktu MIT karena udah berulang-ulang. Oh, yang menarik karena ketika daftar S2 luar negeri itu kan hampir semua kampus atau nggak semua kampus itu minta statement of objective kan. Jadi sebenarnya ketika udah tahu pengennya apa, udah bisa apa namanya menghubungkan antara pengalamannya apa, pengen ngambil jurusan apa, kenapa, nanti bergunanya apa di masa depan, mau jadi apa, itu sebenarnya nggak akan jauh beda sama kampus lain. Jadi mungkin waktu itu minta di reviewnya lebih ke konteksnya aja sih. Kalau misalnya Master in City Planning kayak gini nulisnya bener atau enggak, kayak gitu-gitu. Cuma menurut aku kalau misalnya punya kenalan kakak yang emang udah kuliah di Master in City Planning, khususnya di MIT, atau misalnya kalau mau ke kampus lain, minta review mereka akan lebih mantap sih. Karena pasti mereka lebih tahu apa update-nya di dalam dan sesuai nggak sih apa yang kamu tulis sama kenyataannya di sana gitu. Kalau aku dulu karena aku nggak kenal siapa-siapa di MIT, nggak tahu mau nanya siapa. Waktu zaman-zaman itu kan juga belum pandemi ya, jadi untuk reach out gitu ngajak Zoom masih belum belum masa-masanya. Jadi beneran kayak menggunakan resources kakak-kakak yang udah pernah keterima S2 di luar atau temen yang emang udah keterima apply. Jadi paling nanya-nanya mereka sih kayak gimana, sama banyak cari di internet contoh-contohnya, kayak bukain YouTube, bukain website-website blog orang kayak gitu sih. Menggunakan yang ada saja sebenarnya mah Makasih Mbak Esi. gitu. Oh ya, itu sih paling. Nah, selanjutnya
ini yang beasiswa PTUD LPDP, perguruan tinggi utama dunia. Jadi ini tuh beasiswa khusus kalau udah dapet LOE yang unconditional. Dia bisa buat magister dan dokter ke waktu itu. Nah, kenapa ambilnya PTUD? Sering ditanya juga, kenapa PTUD, kenapa nggak reguler aja? Karena waktu itu case-nya yang untuk aku udah ada LOE-nya, jadi tinggal butuh beasiswanya aja, dan kebetulan juga MIT-nya ngebolehin defer. Nah, tapi kalau sulitnya PTUD ini kadang-kadang waktu dari dia bisa ngebiayain kan, kalau misalnya di PTUD itu ada kayak masa kuliah dimulai pada bulan sekian tahun sekian. Nah, kalau misalnya nggak match, itu nggak bisa daftar juga. Terus kalaupun minta defer, kadang tergantung dari kampusnya, ada yang nggak boleh defer. Itu juga perlu diperhatiin antara persyaratan PTUD LPDP sama kampusnya mulai studinya kapan. Nah, ini seleksinya tiap tahun juga berubah. Kalau waktu 2020 ada administrasi sama wawancara, administrasinya ada yang esai sama isi-isian di website, personal statement, rencana studi, komitmen kembali Indonesia, rencana kontribusi, terus ada seleksi substansi wawancara, ini online, karena udah pandemi, kurang lebih 60 menit, dan itu dapatnya hari kerja, hari Rabu. Gitu. Menarik sih. Kalau misalnya ada yang udah keterima kampus dan ternyata ada di daftarnya PTUD ini, menurut aku apply ini aja karena lebih sederhana. Tapi yang suka jadi pertanyaan tuh mendingan reguler atau PTUD, kalau menurut aku itu tergantung kamu lagi ada di fase mana dari pendaftaran. Kalau misalnya emang lagi bukanya adanya reguler, ya cobain aja reguler. Kalau misalnya lagi adanya PTUD dan udah dapet LOE, cobain aja PTUD. Gitu sih paling. Makasih Mbak Isi. Next, langsung sekarang ke MIT, kegiatan akademik. Nah, ini adalah ini adalah mata kuliah yang diwajibkan di MIT. Ada 126 unit untuk coursework, sama ada 24 unit untuk tesis. Programnya 2 tahun. Nah, yang untuk core-nya ada Gateway 1, ada Introduction to Spatial Analysis, terus ada kuantitatif, ada Urban Design, Gateway lagi yang kedua, Microecon, Planning Econ, kualitatif, sama praktikum. Nah, yang aku tandain bintang di sini, itu adalah salah satu menariknya dari MIT, karena dia bisa di test out atau di waive. Jadi, karena aku waktu S1-nya udah PWK, dan sekarang city planning lagi, sebenarnya banyak matkul yang materinya overlap. Kayak misalnya contohnya kuantitatif atau kualitatif, dulu aku udah pernah belajar di metode analisis perencanaan. Jadi akhirnya sebelum mulai kuliah, itu biasanya ada opsi apakah kamu mau ngambil test out atau isi form gitu, atau misalnya kalau kamu udah punya background, kayak misalnya ketika kamu S1-nya arsitektur, otomatis langsung nggak perlu ngambil urban design. Nah, kalau aku jadinya untuk yang nomor 2 itu aku tes, nomor 3 tes juga yang kuantitatif, nomor 4 itu aku submit portofolio ke dosennya, terus dianggap, oh kamu udah cukup, jadi nggak perlu ngambil mata kuliahnya. Yang microecon, aku juga dulu udah ngambil banyak, isi form, terus dibolehin untuk nggak ngambil lagi. Yang kualitatif juga karena udah pernah itu isi form, nyantumin silabus, boleh nggak ambil lagi. Jadi pada akhirnya mata kuliah wajib aku tinggal 4 dari 9. Jadi setengahnya. Lumayan banget ini, sisanya aku ganti sama mata kuliah pilihan lain. Makanya seru. Terus yang lucunya adalah akhirnya aku jadi lebih banyak mengambil matkul di jurusan lain, kayak misalnya real estate, karena emang lebih tertarik dan emang lebih bisa spesialisasi kan, apa ya waktu S1 belum pernah dipelajari kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya bisa lihat di ini ada handbooknya untuk yang link pertama, sama yang bawahnya tuh link matkul dan subjek. Nah, terus yang di sebelah kiri ini apa? Ini adalah foto-foto MIT. Enggak sih, yang F sebenarnya bukan MIT. Nah, yang A itu MIT Dome. Ini yang ikonik yang suka di foto-foto orang-orang. Kalau datang pasti fotonya di sini. Terus yang B ini itu di dalamnya MIT Dome. Jadi kalau ada yang penasaran itu MIT Dome kayak gimana, dalamnya tuh kayak gini. Jadi dia itu ada library juga di lingkaran luarnya. Sama ini ada kayak semacam study room gitu. Nah, kalau yang C ini pintu yang selalu aku lewati hampir setiap hari kalau ke kampus. Lobby 7, Building 7. Terus yang D ini bentuk ruang kelasnya, yang di aku yang di City Planning. Kalau yang E itu lorong di dalam MIT, bentuknya sama ya kayak kampus-kampus di Indo kan, vibe-nya kayak gitu juga gitu. Nah, kalau yang F ini
di Harvard sebenarnya. Kenapa aku masukin sini? Karena aku di MIT juga bisa cross registration ke Harvard, dan sebenarnya nggak cuma kampus itu, tapi bisa juga kampus lain tergantung dari apa namanya program kamu. Mungkin nanti harus ngomong ke program administratornya sih, kayak misalnya kamu pengen apply apa namanya cross track ke kampus mana gitu. Tapi yang biasanya dan memang ada apa namanya fasilitasi dari MIT-nya salah satunya adalah Harvard, dan ini aku baru ngambil semester ini coba cross track ke GSD kayak gitu sih. Wow, menarik sekali. Menarik banget memang. Di Indo kalau bisa kayak gini seru ya. Kayak oh iya matkul lain gitu, terus terketemu dari teman-teman kampus lain kan. Itu. Oh, ini mapnya sih. Atau mungkin mau lihat dari ininya dulu ya, kanvasnya ya. Boleh jalan-jalan nih. Jalan-jalan. New share. Nah, ini kalau misalnya keterima di MIT dan kuliah, bakal dapat kayak gini websitenya. Jadi ini mata kuliah yang aku ambil. Sebenarnya ada banyak sih, di sini juga ada kayak ada yang lain all courses, tapi ini yang lagi ada di dashboard aku. Yang tiga ini adalah matkul yang aku ambil sekarang secara reguler. Jadi nanti ketika aku selesai mata kuliahnya bakal dapat nilai kayak grading A, B, C, D gitu. Tapi yang ini kebetulan aku ngambilnya listener, jadi hanya datang ke kelasnya, nggak ngerjain tugas, dan nggak ada nilai juga. Jadi literally cuma dengerin kayak webinar atau misalnya seminar gitu tiap apa namanya tiap ada pertemuan mata kuliah. Nah, yang menarik juga adalah di MIT ada 3 sistem penilaian. Yang pertama ada reguler, yang kedua ada PDF, pass fail, yang ketiga ada listener tadi. Kalau yang reguler itu yang dapat grading A, B, C, PDF tuh yang kamu antara passed atau fail, apa maksudnya lulus atau nggak lulus. Yang ketiga listener. Kalau aku ngambil yang PDF biasanya ini sih IAP, jadi kayak semacam perantara antara semester 1 ke semester satunya, kayak di winter break, kayak gitu sih, baru ngambil yang PDF. Tapi sebenarnya bisa juga PDF saat semester, tapi balik lagi tergantung jurusan, tergantung program administrator kayak gimana aturannya, gitu. Makasih Mbak Esi, ini semoga bisa memberikan motivasi ya kepada teman-teman, bisa membayangkan, Yes. wah nanti aku harus menjadi the next-nya Mbak Esi nih, bisa Ayo, lobby ayo. kanvasnya MIT. Oke, kembali lagi. Nih, campus map. Jadi ini adalah kehidupan sehari-hari aku. Nah, menariknya adalah MIT itu dekat Charles River. Jadi literally yang kuning-kuning ini MIT langsung depannya sungai. Jadi sangat ini ya estetis. Gimana ya kalau misalnya lagi galau-galau ingin bermain gitu kan, misalnya di Killian Court gitu duduk menghadap ke sana langsung MIT Dome yang ikonik, menghadap ke sini langsung Charles River, terus pemandangan Boston kayak oh super exciting. Terus kalau pengen jalan-jalan sore di sekitar sini misal, atau sebelum kelas mau lari-lari dulu ya, udah hidup sehat. Itu Wow. sih mungkin ini. Mbak Esi, Dan ya gimana? apa? Oh ini kalau misalnya aku kenapa selalu pakai MIT Campus Map, karena building di MIT tuh pakai angka. Terus aku suka bingung di mana. Jadi aku akan buka di sini. Kayak jurusan aku tuh building 9, terus nanti ada building itu namanya building 7, kayak gitu sih. Jadi, ini berguna. Ini kan kayak ini building 46 gitu. Kalau dilihat di seberangnya juga ada yang kuning-kuning ya Mbak, bangunan itu juga termasuk MIT ya? Oh, bukan sih ini kayaknya bukan. Setelah aku MIT yang di sini aja. Oke, makasih Mbak Esi. Gitu. Next. Kita pengen tahu nih, berapa sih jumlah mahasiswa di city planning-nya untuk di cohort di angkatannya Mbak Esi? Kalau rata-rata sih 60 ya kalau di jurusan aku, tapi bisa berubah-ubah juga tergantung tiap tahun mereka admission-nya lagi pengen terima berapa. Tapi mungkin angkanya biasanya di angka 40 sampai 60. Dan waktu aku karena diver juga angkanya jadi sekitar 40 kan. Gitu sih. Lumayan banyak sih. Gitu lah. Bagaimana keberagamannya Mbak dari negara Oh, mana aja? beragam banget. Mereka juga emang pengen salah satunya adalah menerima dari berbagai latar belakang. Kayak misalnya pun orang Amerikanya asli, itu diusahakan juga beragam, gak hanya terpusat pada kategori tertentu aja, tapi juga kalau bisa yang lain juga.
Terus negara-negara ada yang dari Asia, ada dari Europe, atau misalnya dari Afrika, ada dari US, banyak kayak gitu sih. Dia banyak banget nerima international students, makanya itu salah satu yang aku suka karena international students-nya banyak juga gitu. Jadi baik ketika di kelas tuh seru karena ketika dosen yang ngejelasin salah satu case study di negara tertentu, suka ada mahasiswanya kayak, oh iya saya dari negara ini, terus kayak bisa jelasin gitu. Apalagi kalau misalnya lagi kelas yang super beragam sama Spurs Fellow, dia sebenarnya bukan S2, tapi waktu itu ada kayak kelas International Development, itu negaranya beda-beda semua orang. Jadi kayak cerita dari berbagai negara. Wow. Untuk Wow. kebijakannya kayak gimana. Untuk background-nya bagaimana kebanyakan, Mbak? Banyak yang masih fresh graduates kah? Atau yang sudah profesional? Macem-macem sih, tapi kalau di jurusan aku kebetulan masih nggak terlalu jauh dari lulus S1-nya kapan. Macem-macem, ada yang bahkan masih baru S1, jadi kayak semacam program fast track kalau di Indonesia, jadi dia masih ada matkul S1 terus langsung S2 MIT, karena S1-nya MIT juga. Ada juga yang lulus 2 tahun, 3 tahun, ada yang udah sampai 5 tahun, ada yang lebih dari itu, sebenarnya macam-macam. Tapi emang kebanyakan mayoritas nggak jauh dari waktu lulusnya ketika S1. Gitu. Dengan pengalaman Mungkin kerja, kalau, Mbak, ya? Dengan pengalaman kerja. iya dengan pengalaman kerja mungkin sekitar 2, 3, 5, sekitar itu sih, rata-rata. Ya. Terima kasih, Mbak Esi. Nah, ini contoh tugas aku. Nomor 1, itu reading yang harus dibaca setiap mata kuliah. Jadi, aku waktu itu cukup culture shock, tapi lebih ke arah akademiknya sebenarnya waktu pertama kali di MIT, karena waktu S1 kan gimana ya, cenderung nyantai ya, maksudnya ketika sebelum kuliah nggak ada bahan bacaan wajib kan, kayak oh ini bahan bacaan, tapi kalau kamu nggak baca ya udah nggak apa-apa gitu, toh juga nanti di kelas dijelasin sama dosen kan, terus kamu tetap bisa nanya karena kamu paham dari dosen itu. Tapi kalau misalnya di MIT itu kalau misalnya kamu nggak baca, banyak kalanya akan lost di kelas karena bentuknya banyak yang kayak diskusi gitu. Jadi apa namanya, sebelum si dosennya melanjut ke slide sebelumnya biasanya nanya dulu pendapat kamu tentang ini apa gitu. Nah, kalau kamu nggak baca sama sekali itu akan susah. Dan ada juga semacam reflection paper, ini yang nomor 3. Kalau misalnya di jurusan aku sering banget yang namanya bikin tulisan. Tiap minggu biasanya ada tulisan, apalagi kalau kamu banyak ngambil matkul yang lebih ke arah reading-nya banyak, itu tulisannya juga banyak. Jadi itu, terus yang nomor 2 ini matkul Big Data Visualization and Society. Jadi selain ada yang bentuknya exam tertulis kayak waktu S1, ada juga yang bentuknya bikin tulisan kayak nomor 1, nomor 3 ini. Ada yang bikinnya bentuknya project. Kalau yang ini aku bikin project besar gitu sama teman-teman aku, tugas kelompok untuk ngejelasin, untuk ngevisualisasiin data. Ini juga kelasnya menarik karena 1 semester yang cuma 4 bulan belajar berbagai bahasa pemrograman. Belajar tiba-tiba berubah dari Python langsung berubah jadi D3, berubah HTML, JavaScript, sama apa lagi ya. Ada macam-macam, ada banyak banget. Dan kayaknya satu bahasa tuh cuma sekitar beberapa minggu gitu sih. Terus waktu itu aku juga ngambil matkul belajar R, itu juga kayak cuma seminggu doang. Jadi beneran kayak di-push akselerasi banget kalau udah kayak gitu, apa namanya, programming. Nah, yang keempat ini salah satu contoh tugas dari urban design. Ini sebelum aku submit portofolio terus akhirnya nge-wave. Kalau apa namanya nanti masuk city planning di sini, terus abis gitu ngambil matkul, dapat wajib ngambil matkul urban design, bakal banyak gambar-gambar. Ini salah satu gambarnya. Jadi itu tuh tugasnya kita suruh observasi di kawasan, terus kita analisis. Kayak misalnya, ntar aku dapatnya kawasan parkir, sirkulasinya kayak gimana, kapasitasnya kayak gimana, ada masalah apa. Terus di sini aku juga kayak petain jenis-jenis parkirannya apa aja, terus yang punya parkirannya siapa, kayak gitu-gitu sih. Contoh tugasnya. Oke. Nah, selanjutnya non-akademik. Ya, ini udah yang terakhir sih sebenarnya. Jadi, kalau misalnya di MIT itu mata kuliahnya banyak, kegiatan non-akademiknya lebih banyak.
Sampai aku suka banget sama quote di sini dan selalu sepertinya memvalidasi kayak, oh iya ini quote bener ya, yang di bawah, yang getting an education from MIT is like taking a drink from a fire hose. Jadi itu maksudnya apa? Jadi kalau kamu belajar di MIT itu kayak minum dari semprotan pemadam kebakaran. Kan kalau minum biasa kan kayak minum gitu, itu kayak gitu, saking banyaknya. Dan itu emang bener, itu hanya sepersekian kecil dari hal-hal yang bisa kamu lakukan. Banyak sekali yang tidak masuk ke dalam radar aku. Bahkan yang aku tulis di sini juga nggak semuanya aku cobain, nggak semuanya aku ikutin. Nah, yang pertama mungkin dari kiri atas, itu kalau misalnya kamu tertarik buat bikin startup, ini kan kayak saya founder-founder gitu, nah itu ada MIT Sandbox. Kayak teringat ini nggak sih, suatu drama. Iya, jadi MIT Sandbox ini kamu bisa ngajuin, terus bisa ada mentoring juga, ada pendanaan juga. Terus ada MIT Design X, ini juga untuk entrepreneur, tapi lebih ke arah SAP, maksudnya untuk architecture sama planning. Nah, yang atas ini MIT Sailing. Jadi karena MIT itu depannya langsung Charles River, ada kursus untuk berlayar, kalau misalnya kamu pengen nyobain. Lalu ada juga lab-lab, ya super menarik. Terus waktu itu juga dibilang ada yang kayak semacam pirate certificate, salah satunya. Kalau kamu ikut kursus-kursus tertentu, salah satunya ini berlayar. Lalu ada lab, ini cuma 2 aja sih yang aku masukin di sini. Sebenarnya ada banyak banget, di jurusan aku juga banyak, di jurusan lain juga banyak banget. Ada collab, misalnya, atau civic design data lab. Terus ada art student art programs at MIT. Ini sebenarnya kalau dicek websitenya seru, karena banyak kelas-kelas menarik terkait seni, kayak misalnya pottery class, kayak bikin keramik gitu, atau mau yang belajar gambar. Lalu ada Association of Indonesian Students, kita juga ada, suka ngadain acara. Lalu ada Council for the Arts at MIT. Aku suka website ini karena dia memberikan info tentang museum gratis, akses museum gratis bagi anak MIT. Kayak misalnya, iya, kayak saya ke Museum Isabella Stewart Gardner yang ada pencurian lukisan, itu kalau ada yang pernah nonton di Netflix mungkin. Terus Museum of Fine Arts-nya Boston juga itu gratis. Kalau anak MIT ada juga pertunjukan balet, orkestra, seperti itu sih. Terus untuk yang MIT ACE ini Activities Committee, ini kalau mau nyari diskon bioskop. Aku belum pernah nyoba, tapi sempat browsing waktu itu kayak, oh ada juga ya diskon buat nonton atau apa aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya ini Graduate Student Council, ini banyak banget acaranya. Dan yang aku paling suka dari mereka sebenarnya sebagai anak MIT, itu adalah karena mereka suka ngirim email, terus ada kayak, ada acara apa aja di sekitar MIT, terus ada yang kayak, oh ini free food gimana aja nih, makanan gratis. Terus aku sama teman-teman aku suka tandain di kalender gitu, jadi kita kayak udah door to door nyari makanan gratis. Nah, karena apa namanya yang di kanan atas ini kan housing MIT nih. Dia biasanya tuh minimal seminggu sekali ada acara, at least banget ada coffee hour. Entah di salah satu, entah salah dua. Jadi kita bisa es krim gratis at least tiap minggu atau salad gratis. Terus ada juga kadang-kadang brunch atau misalnya acara party kayak semacam dance party atau acara yang kayak painting. Banyak banget sih acaranya, sebanyak itu sebenarnya sampai aku tidak tahu ada apa lagi. Terus ini salah satu, iya bener, kayak banyak banget tergantung kamu tertariknya apa, karena aku anaknya tertariknya lebih ke arah seni, jadi di sini lebih ke contoh-contoh seni ya. Tapi kalau misalnya kamu tertariknya olahraga, mungkin yang akan dipampang di sini beda lagi gitu. Karena temen aku juga ada yang ikut turnamen dan lain-lain. Terus competition, juga ini yang masuk radar aku satu doang, sebenarnya mungkin ada banyak banget. Kalau misalnya kamu rajin buka email, itu pasti banyak banyak opsi-opsi. Ini yang affordable housing development. Sebenarnya selain ini, kalau misalnya kamu pengen apply funding, misalnya buat research kayak travel grants, itu juga bisa, banyak banget cara apa namanya opsi fundingnya. Atau kamu pengen ke luar negeri, udah di US, di luar negeri pengen ke luar negeri lagi gitu, bisa juga. Ada yang namanya kayak semacam mixed, jadi kamu entah exchange atau internship ke negara lain. Misalnya teman aku ada yang ke Eropa untuk apply-nya atau ke Jepang kayak gitu. Banyak banget pokoknya. Beneran kayak Firehouse. Oke, next ya. Oops. Ini.
Nah, ini foto-foto. Foto-foto aja kayaknya slide-slide setelah ini. Ini yang foto pertama itu di Boston. Oh, fun fact tadi Cambridge, MIT itu sebenarnya di Cambridge, Boston tuh kota seberang, nyebrang Charles River. Nah, yang kedua ini pantai, beach. Waktu itu ada acaranya GSC, terus aku Graduate Student Council, terus aku ikut aja naik kereta ke sini. Nah, yang ketiga ini Charles River, kayak semacam tamannya gitu. Dari MIT jalan kaki, naik sepeda juga bisa, biar lebih cepat. Nah, yang keempat ini yang Isabella Gardner Museum tadi, bagus banget dalamnya. Aku suka sih, harus ke situ, salah satu harus divisit kalau lagi ke Boston. Nah, yang selanjutnya ini yang Winter Vibe. Nomor satu, kenapa depannya putih? Sebenarnya ini apa? Mungkin Mas Gula. Itu salju bukan? Atau atap mungkin lantai? Bener sih, ini salju sih. Jadi sebenarnya ini bawahnya sungai. Ini Charles River. Karena lagi winter, jadi semua putih tertutup salju. Oh. Terus yang kedua ini Charles River juga pas salju. Menurut aku menarik karena bebek-bebek pada berdatangan karena ada air di situ. Sementara yang lain kan udah jadi salju semua. Terus yang ketiga ini auditoriumnya MIT. Kalau misalnya ada acara orkestra atau misalnya kayak pitch untuk yang entrepreneur, suka ngadain di sini juga. Depannya ini lapangan sebenarnya hijau, tapi kalau buat winter berubah fungsi jadi buat salju dan suka buat bikin snowman. Kalau Itu lagi tebal. ada noodlesnya ya? Iya, nah yang nomor 4 ini di depan apa namanya depan MIT Dome. Pertama kali aku bikin snowman, terus temen aku orang Indonesia lagi bawa Indomie, terus taruh aja jadi snowman dengan kearifan lokal. Lucu banget sih, seru banget waktu itu tuh mana kan pertama kali megang salju ya, terus saljunya tuh kering. Apa namanya nggak bisa kayak kalau di TV-TV tuh bikin boneka salju bisa langsung digulung ya, kayak diputer gitu kan, terus jadi gitu. Nah ini tuh nggak bisa, setiap diginin jatuh. Jadi akhirnya kita giniin bareng-bareng baru kayak di sculpture kayak di apa namanya patung diukir gitu loh. Aneh banget. Kalau teman-teman yang lucunya di sekitar aku tuh pada kayak semacam recycle bins yang kotak-kotak gitu buat nyetak saljunya terus di gitu. Jago banget sih. Terus jadi pinjem-pinjeman. Jadi mikir mungkin orang yang main bingung kali ya, kok recycle bin hilang kemana semua buat bikin snowman. Gitu. Nah, yang nomor 5 ini jalanan di MIT pas lagi winter. Yang nomor 6 ini waktu Winter Festival pertama kali aku ngeliat salju sebanyak itu. Sebelum-sebelumnya saljunya kayak cuma dikit-dikit kan tipis-tipis. Kalau ini pas lagi tebel-tebelnya terus MIT ngadain Winter Festival jadi gratis cookies, apple cider sama hot chocolate juga kayak gitu. Wow. Iya. Nah, selanjutnya ini udah slide yang terakhir kayaknya ya. Yang pertama ini pumpkin carving. Jadi seru, ada labu yang apa sih? Itu kita carving tuh apa ya? Kita ukir, kita bolongin, dibikin. Ini aku ikut ini 2 kali karena seru. Di Indo kan nggak ada ya bikin kayak gini. Yang pertama tuh acaranya jurusan, yang kedua ini acaranya housing. Makanya tadi yang housing graduate student tuh banyak banget acaranya, apalagi kalau lagi ada apa namanya kalender kayak gini. Terus dikasih dalamnya tuh semacam kayak lampu lilin apa namanya pakai baterai gitu sih, jadi kayak bagus. Terus terkesima sendiri. Terus kalau yang kedua ini acara jurusan, bukan di Massachusetts, bukan di Boston juga, ini di Maine, salah satu negara bagian. Ke sana kita rame-rame naik mobil, terus nginep di sini 2 hari. Nah, yang 6 juga di Maine, vibe-nya tuh sangat full ya, kayak bagus gitu. Kalau di Boston nggak sampai kayak gini sih, di Cambridge juga, makanya kita ke Maine akhirnya untuk mendapatkan vibe yang lebih musim gugur. Nah, yang nomor 3 ini acara housing juga, painting, kayak lilin juga, waktu itu ada di Wali kalau nggak salah acaranya. Selain itu juga pernah ada acara painting yang beneran di atas canvas, jadi macam-macam sih acaranya. Nah, yang keempat ini orkestra MIT, gratis juga, jadi aku nonton.
Kalau yang kelima ini pitch. Jadi ada yang pada punya startup, terus mereka presentasi di depan kita kayak gimana. Nanti setelah acara ini juga ada kayak semacam ada stand-standnya gitu, kita bisa nanya lebih lanjut ke mereka kalau misalnya tertarik, atau misalnya mungkin ada investor datang kayak gitu sih. Wow. Itu. Thank you. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa connect lewat LinkedIn, Instagram, atau email. Mbak Esi kuliah di MIT stres kah? Jawab jujur. Jujur. Jujurnya pas awal stres sih. Lebih karena culture shock. Gimana ya? Waktu itu aku ngobrol sama orang MIT yang emang udah biasa ngobrol sama mahasiswa. Terus dia bilang kayak, wajar banget sih kalau kamu baru kuliah di sini terus kamu shock. Apalagi kayak kamu international students, terus kayak muslim juga kan juga pasti banyak harus penyesuaian ya. Jadi emang kenormalan itu adalah kaget dan stres sih pas di awal-awal. Apalagi beban kerjanya kan banyak banget ya. Waktu minggu awal, karena aku masih kayak, oh kayaknya bisa nih ngambil matkul banyak, beneran diambil kan matkul-matkul, kayak matkul pilihannya, apa namanya, diambil banyak banget sampai 6 matkul kalau nggak salah tuh total. Wow. Wah itu, mana aku udah jadi asisten riset juga, bantuin, itu udah nggak mungkin sih, kayak aku tidur cuma 3 jam kali sehari. Terus akhirnya minggu selanjutnya berpikir, kayaknya aku mau hidup di MIT dengan lebih nyantai deh. Terus mulai aku drop matkulnya. Terus kayak mulai memprioritaskan apa yang memang lebih penting. Gitu. Mbak Esi, apa hal-hal wow yang Mbak Esi temukan di dalam dan di luar kampus sejauh ini? Banyak sih. Kalau mungkin di dalam kampus itu ini cara belajar itu udah pasti kayak wow. Karena beneran dipaksa belajar. Jadi bukan sekedar kamu belajar dengan mendengarkan, tapi juga kepaksa untuk belajar apa namanya baca readingsnya. Terus kalau kamu nggak ngerti, kamu cari lagi di internet. Terus langsung ketika di kelas dengerin dosen diskusi, partisipasikan. Kayak misalnya apa namanya pendapat kamu apa, terus nanti setelah itu ada tugas lagi apa namanya untuk mereflect dari itu, atau misalnya kalau yang hitungan ke problem set. Jadi beneran proses belajarnya tuh belajar banget gitu. Dan kalau mungkin karena S2, karena MIT juga, aku merasa dosen-dosen di sini lebih dalam sih untuk materinya. Misalnya mungkin yang aku terkesima adalah karena dosen-dosen tuh hafal teorinya siapa yang ngomong, tahun berapa, background-nya apa, kenal sama siapa, kenapa ditulis itu. Jadi beneran itu ketika dengerin dosen mengajar kuliah itu sebenarnya kayak dengerin dosen cerita tentang temannya, tentang teori-teori yang dikeluarkan dan dipublikasi. Wow. Karena saking hafalnya. Jadi udah bukan kayak apa ya, bukan kayak ngajar, oh iya nih teori A, B, C tentang ini nih, tapi ini beneran, iya jadi kalau kalian tahu Bapak ini background-nya adalah begini-begini, dia menulis pada tahun segini karena saat itu lagi ini jadi dibutuhkan publikasi tentang ini, terus ternyata dikritik oleh selanjutnya dari siapa, terus nanti oh tapi ada yang setuju dari siapa, jadi kayak beneran suatu cerita gitu sih, yang menarik banget kayak gitu. Terus mungkin dari segi materinya juga cepet banget. Bahkan aku sempat berpikir kayaknya ketika kamu bilang MIT introduction, misalnya ketika MIT bilang ini course-nya introduction ya, sebenarnya nggak introduction tuh langsung intermediate. Kayak pengantar cuma seminggu kali, besoknya langsung kayak boom, selamat. Tapi super fun banget, menarik, karena belajarnya emang jadi belajar banget gitu, kayak beneran kamu kuliah. Terus bisa cross registration juga, bisa ngambil matkul dari jurusan lain, kan fleksibel kan, bisa test out tadi. Itu yang di dalam kampus. Mungkin kalau yang di luar kampus, apa ya, tadi sih kayak acaranya yang nggak habis-habis, ada aja yang ngadain acara. Terus kalau misalnya kamu pengen bikin sesuatu ya tinggal adain aja, ngadain, dan apa ya, sangat open gitu. Orang-orang tuh kalau misalnya kamu ada masukan, ya langsung didengar. Terus kalau misalnya bisa diakomodasi, langsung diakomodasi, kayak gitu sih mungkin serunya. Wow. Luar biasa. Mbak Esi, bagaimana rasanya menjadi seorang mahasiswa MIT? Bersyukur. Kayak apa ya, yang pasti itu sih sering akhir-akhir ini sering kayak kalau misalnya jalan suka di gedung MIT, atau misalnya kayak mau jalan ke Harvard suka mikir kok bisa ya, dulu tuh kayak cuma mimpi dong, terus beneran sekarang di sini.
Kayak beneran ketemu dosen-dosen yang biasanya tuh cuma lihat di Google kan dulu sebelum apa namanya sebelum keterima tuh nge-browsing profesornya siapa aja terus beneran kenalan sama mereka terus beneran mereka kenal aku kayak oh ini kamu yang kemarin ngerjain project ini ya terus kayak ah, iya bener kayak terkesima sih terus itu sama pengennya juga emang karena kesini jadi apa ya ngerasa sebisa mungkin beneran belajar terus kalau bisa di masa depan emang beneran diimplementasiin dan bisa berguna juga karena kan emang udah dikasih kesempatan lebih untuk bisa kesini gitu dan mungkin pengennya juga lebih banyak teman-teman yang kuliah di sini juga jadi orang-orang Indo semakin banyak Amin. Amin. kan kayak seru banget ya kalau ketemu oh orang Indo juga nih ternyata gitu. Amin. Amin. Mbak Esi, apa pesan yang ingin Mbak Esi sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke MIT? Yang kedua, khususnya untuk teman-teman yang perempuan. Juga wah nah kalau untuk yang secara umum mungkin cobain aja itu kunci utama dan yang kedua yang penting submit dulu karena biasanya kita udah kebanyakan mikir apa namanya bener nggak bagus kayak gitu-gitu akhirnya karena galau nggak yakin nggak jadi submit sering terjadi yang penting itu terus untuk masalah keterima atau enggaknya urusan nanti karena udah bukan di kendali kita juga kan akan dapatnya di mana kampusnya jurusannya apa terus kalau emang pengen S2 apalagi yang kalau misalnya sekarang masih S1 atau bahkan baru SMA itu bagus banget bisa udah mulai apa ya membangun portofolionya jadi nanti ketika udah pengen S2 udah banyak track record ke belakangnya udah bagus jadi lebih gampang terus kalau misalnya emang sekarang baru kayak udah kerja gitu itu juga nggak apa-apa bisa ngebangun track record saat kerja supaya bagus kayak gitu terus banyak ini aja sih dengerin orang juga kira-kira gimana pengalamannya itu kalau perempuan apa ya um, apa ya kayak cobain aja sama oh sebagai perempuan bukan berarti nggak bisa berpendidikan tinggi kalau emang itu sesuatu yang pengen kamu kejar kejar aja itu sih simpelnya uh, kalau misalnya di sini sih untuk masalah gender equality juga udah apa ya bagus sih kalau misalnya perempuan atau laki-laki ya udah dan sebenarnya mereka juga pengen tahu suara kita sebagai perempuan pendapatnya untuk di bidang misalnya perencanaan wilayah dan kota karena kan ketika merencanakan sesuatu perspektif dan kebutuhannya mungkin cara pandangnya beda mungkin ketika misalnya kita perempuan ketika merencanain suatu ruang lebih mikir kayak sebagai perempuan yang hamil atau misalnya punya anak, kita misalnya butuh jalan yang lebih luas. Kalau misalnya yang perspektif yang laki-laki mungkin fokusnya lebih ke yang lain, kayak misalnya bagaimana untuk berkumpul untuk apa gitu. Kayak gitu sih banyak perspektif lain. Jadi sebenarnya menurut aku penting juga untuk perempuan punya pendidikan tinggi, jadi untuk membangun menambah berbagai perspektif supaya lebih kaya dan bisa lebih inklusif juga untuk pembangunan ke depannya, sama untuk bidang-bidang yang emang diminati, kayak gitu sih. Dan bidang-bidangnya lebih memajukan. Terima kasih, Mbak Esi. Dan yang terakhir, apa harapan seorang Pratiwi Prameswari untuk Indonesia yang lebih baik? Wow, pertanyaan berat. Hmm, harapan ke depannya semoga lebih banyak uh, masyarakat Indonesia yang berprestasi ke depannya dan bisa berkontribusi dengan lebih maksimal buat Indonesia dan semoga juga Indonesia bisa lebih independen dan interdependen juga dan bisa jadi mercusuar dunia juga jadi bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan resources yang sekarang ini udah banyak banget terus mengefisiensi juga jadi ya lebih lebih maju sih sebenarnya intinya itu kayak salah satu awal dari pembangunan juga dari human resources-nya juga. Makanya kalau kamu ada kesempatan untuk luar negeri, terus belajar gimana caranya di luar negeri itu mereka bisa bikin sesuatu dengan bagus, itu suatu kesempatan yang bagus banget sih. Apalagi kalau misalnya bisa diimplementasiin juga di Indonesia. Gitu. Amin, amin, amin. Harapan yang sangat mulia sekali. Terima kasih banyak Mbak Esi sudah mau sharing.
good luck ya buat Terima studinya. kasih Mas Gu, good luck juga Terima kasih dan untuk sukses. semuanya. Sukses untuk karirnya ke depannya, nanti begitu kembali ke Amin. Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih dengan impact yang lebih banyak lagi. Dan sukses selalu dan sehat-sehat selalu untuk Mbak Esi. Amin. Doa yang sama. Makasih Mbak Esi. Dan teman-teman terima kasih banyak. Semoga apa yang telah di-sharingkan oleh Mbak Esi tadi memberikan motivasi buat teman-teman dan memberikan paradigma baru bagaimana berkuliah ke luar negeri khususnya ke MIT, dan semoga teman-teman di sini menjadi salah satu the next-nya ya scholar di MIT seperti Mbak Esi. Amin, amin, amin. Kita butuh lebih banyak ya anak Indonesia yang kuliah di luar negeri khususnya di kampus seperti MIT. Terima kasih Mbak Esi, luar biasa. Sama-sama. Mbak Esi dan teman-teman terima kasih. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Sampai jumpa. Terima kasih.